Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan penilaian terkait penampilan Manuel Ugarte baru-baru ini. Ia yakin bahwa sang gelandang bakal menjelma jadi pemain top bagi Setan Merah. Ten Hag meyakini bahwa meski penampilan Ugarte sudah bagus, sang gelandang belum menunjukkan performa terbaiknya. Ya, dia masih dalam proses adaptasi dengan klub barunya. Buka Ten Hag dalam konferensi persnya baru-baru ini. Menurut Ten Hag, Ugarte belum menunjukkan performa terbaiknya bersama MU. Ia menilai sang gelandang masih mencoba menyesuaikan diri dengan rekan-rekan setimnya. Dia sejauh ini masih minim berlatih bersama kami. Jadi, ia saat ini masih berada di fase untuk mengenal rekan-rekan setimnya dan juga permainan kami. Sambung Ten Hag. Saat melawan Southampton, ia masuk sebagai pemain pengganti dan baru-baru ini ia sudah menjadi starter. Jadi ini sesuatu yang bagus untuknya. Tutupnya, Ten Hag optimis bahwa Ugarte bakal memberikan banyak kontribusi bagi MU. Ia menilai sang gelandang bakal menunjukkan performa yang ciamik di skuad Setan Merah. Dia saat ini masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan tim barunya. Dan saya yakin proses ini akan berjalan secara alamiah. Sambung Ten Hag. Anda bisa melihat bahwa sejauh ini ia bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk tim kami. Jadi kami percaya ia akan jadi pemain yang sangat bagus untuk kami. Pungkasnya. Sementara itu Manchester United dibuat frustasi oleh deretan aksi sensasional ex-kiper mereka, Dan Henderson, saat bentrok dengan Crystal Palace di lanjutan Liga Premier Inggris. Laga itu pada akhirnya berakhir antiklimaks alias tanpa gol. Namun yang tersisa dari pertandingan itu adalah pembicaraan mengenai penampilan moncer Henderson di bawah Mister saat berusaha sekuat tenaga, tak membiarkan bekas klubnya menodai gawangnya. Old Trafford. Berdasarkan kualitas dari tembakan yang dihadapi, sebagaimana diulas Quauka, Henderson mampu mencegah rata 1,65 gol. Dan tentu saja 7 penyelamatannya banyak dalam sejarah satu laga Liga Premier. Manchester United sudah mulai menyusun rencana untuk bursa transfer Januari 2024 setelah melihat kondisi tim di awal musim 2024-2025. Daya gedor MU kurang tajam, sehingga kembali gagal menang saat dijamu Crystal Palace pada lanjutan Liga Inggris Sabtu 21 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. MU harus puas bermain imbang tanpa gol ketika dijamu Palace. Striker baru Joshua Zirkzee lagi-lagi mandul. Pemain yang direkrut dari Bologna itu belum bisa menambah pundi-pundi golnya sejak pekan pertama Liga Inggris 2024-2025. Melihat daya gedor tim yang tidak tajam, MU dilaporkan berencana untuk menambah pemain depan di bursa transfer Januari 2025. Incaran mereka adalah pemain PSG atau yang sedang dipinjamkan ke RB Leipzig, yakni Xavi Simons. Pencari bakat MU diketahui terus memantau perkembangan Simons di Jerman. MU tergiur dengan kelincahan dan kemampuan luar biasa ex-pemain Barcelona itu dalam membongkar pertahanan lawan. Simons diharapkan bisa membantu mengatasi masalah mandulnya lini depan MU. Sementara itu, Ruud van Nistelrooy kini memberikan nasihat berharga kepada bumper anyar The Red Devils, Joshua Zirkzee. Zirkzee berharap bisa memanfaatkan pengalaman dan keahlian Van Nistelrooy meskipun enggan membagikan detail spesifik mengenai bagaimana pelatih asal Belanda itu membantunya. Kerjasama antara Ruud dan Joshua Zirkzee diharapkan menjadi apa yang diinginkan oleh Ten Hag ketika merekrut mantan penyerang tersebut. Erik ten Hag memuji kemampuan kepelatihan Van Nistelrooy. Kami ingin maju ke depan dan kami sangat senang mendapatkan Ruud van Nistelrooy untuk membawa dinamika baru dan inovasi, ujar Erik ten Hag. Dia memiliki profil yang sangat menarik, sangat ambisius, dan dengan keterampilan serta kecerdasannya, dia akan membantu semua pemain dan tim. Lanjutnya, dengan bimbingan Ruud van Nistelrooy, Joshua Zirkzee diharapkan dapat segera menemukan kembali ketajamannya dan berkontribusi lebih banyak untuk MU. Dukungan dari pelatih yang telah membuktikan diri di lapangan tentu akan menjadi aset berharga bagi perjalanan karir Zirkzee di klub besar ini. Bruno Fernandes kembali lakukan kebiasaan buruk saat lawan Crystal Palace setelah ia buat kesalahan yang sama 34 kali untuk Manchester United.
Para penggemar tidak tinggal diam terhadap Bruno Fernandes atas peluang-peluang yang hilang. Pemain asal Portugal itu yang sering menjadi salah satu ancaman gol terbesar di lapangan masih belum mencetak gol musim ini. Bruno Fernandes telah menjadi mesin pencipta peluang bagi United sejak kepindahannya pada tahun 2020 dan ia melanjutkan musim ini dengan torehan 4 assist atas namanya. Namun, salah satu hal yang paling membuat frustasi dalam permainannya adalah seberapa sering ia kehilangan bola. Tentu saja, untuk menciptakan peluang, ia harus mengambil resiko. Tetapi terkadang ia dapat mengubah keseimbangan terlalu jauh ke satu arah. Bruno Fernandes kehilangan bola lebih banyak per pertandingan dibandingkan kebanyakan pemain di Liga Premier, tetapi ia telah meningkatkan penguasaan bolanya secara signifikan di awal musim. Namun, statistik membuktikan bahwa ia kembali ke kebiasaan lamanya saat melawan Crystal Palace dengan kehilangan penguasaan bola sebanyak 34 kali. Fernandes kehilangan bola melawan Palace lebih banyak daripada pemain United lainnya di lapangan dengan selisih yang cukup besar. Rekan lini tengah Christian Eriksen dan Kobbie Mainoo hanya kehilangan bola masing-masing sebanyak 17 dan 10 kali. Sedangkan Joshua Zirkzee hanya kehilangan bola 3 kali saat bermain di depan. Di tempat lain, Erik ten Hag memuji pelatih Crystal Palace, Oliver Glasner, yang berhasil menetralkan Manchester United pada babak kedua saat mereka bermain imbang tanpa gol. Ten Hag menggantikan Joshua Zirkzee dengan Marcus Rashford pada menit ke-60 dan memasukkan Manuel Ugarte dan Rasmus Højlund pada menit ke-76, tetapi United gagal menciptakan peluang emas. Palace memiliki tendangan melebar dan Andre Onana melakukan penyelamatan gebilang dari Eddie dan Ismaila. Tentu Anda berharap mereka memberi dampak, kata Ten Hag tentang pemain pengganti. Mereka baru saja masuk dari bangku cadangan dan lawan sudah lelah, tetapi pendekatan lawan berubah di babak kedua. Mereka jauh lebih agresif, juga secara taktis mereka menutup babak kedua dengan jauh lebih baik. Mereka menutup area lini tengah dengan jauh lebih baik. Jadi lebih sulit bagi kami untuk menciptakan peluang dan mereka memiliki beberapa peluang bagus dalam serangan balik, ujarnya.